Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang silogisme. Apa sih artinya silogisme itu? Silogisme itu artinya penarikan suatu kesimpulan dari premi-premi yang ada pada suatu soal. Silogisme ini terdapat pada soal-soal psikotes, baik di tes potensi akademik ataupun soal-soal yang lain. Saya akan memberikan contoh soalnya dan pembahasannya. Silahkan dicek ya. Kita lanjut, nomor 1. Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai roda. Beberapa mobil berwarna hitam merupakan premis pertama. Semua mobil mempunyai roda merupakan premis kedua. Jika kita hanya membacanya, maka kita sulit untuk menemukan kesimpulannya. Maka dari itu, kita ibaratkan dengan sebuah variabel premis ke-1 dan kedua ini. Kita ibaratkan dengan variabel ya. Yang pertama, beberapa mobil. Mobil kita ibaratkan dengan huruf P. Meskipun tidak menggunakan huruf P juga tidak apa, yang penting buat acuan saja. Karena beberapa, maka kita beri tanda serat saja. Berwarna hitam kita beri tanda Ki. Semua mobil mempunyai roda. Karena semua mobil kita beri huruf P saja, karena hanya mobil, bukan semuanya. Dan mempunyai roda kita ibaratkan dengan R. Lalu kita eliminasi dari variabel-variabelnya yang sama. Kita coret ya. Yang tersisa yaitu beberapa, Ki, dan R. Maka kita cari yang ada beberapanya. E adalah menyangkut beberapa. Kita lihat Ki dan R-nya apakah memenuhi. Ki adalah berwarna hitam. Berwarna hitam ada. R mempunyai roda ada. Berarti jawabannya E. Mengapa enggak A? Karena A mempunyai mobil roda berwarna hitam. Salah, karena rodanya yang berwarna hitam. Nomor B, salah karena roda mobil berwarna hitam. Sama, juga salah karena menjelaskan rodanya. Yang C, ada mobil berwarna hitam yang mempunyai roda. Salah, karena ini hanya ada. Ada itu kan tidak mencakup beberapa gitu sih. Ada kan hanya satu ataupun dua, bukan beberapa. Kalau beberapa kan menyangkut ini dari soalnya. Nomor yang D, salah karena semua mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Salah karena hanya beberapa mobil saja yang berwarna hitam. Kita lanjut nomor 2 ya. Semua murid SD 1 pandai. Sebagian besar murid SD 1 berasal dari orang kaya. Ini merupakan premis pertama. Ini premis kedua. Semua murid SD 01 kita ibaratkan dengan P. Dan pandai kita ibaratkan dengan Ki. Sebagian besar murid SD 01 kita ibaratkan dengan sebagian, kita ibaratkan beri tanda saja. Dan P kita karena ada murid SD 01 menjadi berasal dari orang kaya. Orang kaya kita ibaratkan dengan R. Lalu kita eliminasi. Kita coret yang sama ya. Ki dan R.
Jadi jawabannya adalah sebagian besar. Kita cari yang sebagian besar. Maka yang berkemungkinan yaitu B, C, dan D yang berkemungkinan benar. Kita lihat bagian P. Harus memuat Q dan R. Ini. Pandai dan berasal dari orang kaya. Sebagian besar SC01 kaya dan pandai. Bisa jadi sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah murid SC01. Tidak. Salah, yang C. Sebagian besar murid SC01 kaya dan kurang pandai. Salah, karena kurang pandai ini tidak mencerminkan premis 1 maupun 2. Yang E pasti tentu salah karena semua. Yang A juga pasti salah. Jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 3 ya. Semua penulis harus kreatif. Ini premis pertama dan ini premis kedua. Sementara sutradara tidak kreatif. Semua penulis kita ibaratkan dengan P harus kreatif. Kita ibaratkan dengan Q. Sementara sutradara kita ibaratkan dengan R. Tidak kreatif, karena ini kan kreatif. Kita ibaratkan kebalikannya itu kita beri tanda, maka ini Q. Kan sama-sama kreatifnya. Kita eliminasi Q yang sama. Maka jawabannya PR menjadi sementara. Kita cari jawaban yang memuat sementara. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Berarti yang memegang A, C, dan D. Tapi memuat P dan R. Kita lihat ya. Sementara sutradara bukan penulis. Bisa jadi orang yang kreatif bukan penulis. Ini tidak menjadi jawaban. Yang D, sementara sutradara kreatif. Tidak, karena pada premis menjelaskan bahwa sementara sutradara tidak kreatif. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya pasti A, karena memuat sementara, dan sutradara bukan penulis karena tidak kreatif. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 4 ya. Semua pegawai berangkat pagi merupakan premis pertama dan sebagian pegawai mengendarai mobil sebagai premis kedua. Semua pegawai kita ibaratkan dengan P. Berangkat pagi kita ibaratkan dengan Q. Sebagian pegawai kita beri tanda dan pegawai kita tulis P. Mengendarai mobil kita ibaratkan dengan R. Kita eliminasi lagi menjadi Q, R. Diperoleh jawabannya seperti ini. Ini kan beberapa. Q dan R adalah berangkat pagi dan mengendarai mobil. Kita cari apakah ada yang sama dan pada pilihan ganda tersebut apakah mencerminkan premis-premis tersebut. Kita lihat yang A. Semua pegawai yang mengendarai mobil berangkat pagi. Bisa jadi karena di sini kan sebagian pegawai kan mengendarai mobil. Yang B, sebagian pegawai yang mengendarai mobil berangkat pagi. Jelas salah karena semua pegawai selalu berangkat pagi. Kita salahkan ya yang B. Yang C, semua pegawai yang mengendarai mobil berangkat pagi. Bisa jadi, tapi yang A sama C ini pilihan gandanya sama. Kita lanjut saja ya. Yang D, semua pegawai mengendarai mobil. Salah, karena hanya sebagian saja yang mengendarai mobil. Yang E,
semua pegawai tidak mengendarai mobil. Salah, karena hanya sebagian saja. Jawabannya yaitu A dan C. Karena A dan C ini sama, maka jawabannya kedua ini. A dan C. Kita lanjut ya. Semua wisatawan asing memiliki paspor. Sebagian wisata asing berpaspor Belanda. Kita lihat langsung saja ya. Tidak usah pengandaian juga bisa. Dengan cara kita, ini kan sama-sama wisata asing. Wisata asing, ini kita eliminasi. Memiliki paspor dan berpaspor Belanda. Berarti kita cari yang sebagian. Ini ya, yang C. Kita lihat, sebagian wisatawan asing tidak berpaspor Belanda. Kita lihat, sebagian wisata asing berpaspor Belanda. Semua wisatawan asing memiliki paspor. Berarti kan yang wisatawan asing sebagian kan Belanda. Berarti sebagiannya kan tidak berpaspor Belanda. Berarti yang D berpotensi benar. Kita lihat dari A ya terlebih dahulu. Wisata asing yang berpaspor adalah wisatawan Belanda. Jelas salah karena hanya sebagian saja. Yang B, semua wisatawan asing berpaspor Belanda. Salah karena hanya sebagian saja yang berpaspor Belanda. Yang C, yang berpaspor Belanda pasti wisatawan. Tidak pasti karena keterangan tidak membuktikan. Yang D sudah kita cocokkan tadi. Yang E, semua wisatawan Belanda berpaspor asing. Salah karena wisatawan Belanda berpaspor Belanda. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 6 ya. Semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut. Penyelam sama penyelamnya kita lingkari. Karena ini semua dan sementara, maka kita cari jawabannya yang sementara. A, B, D, dan E sementara adalah perenang dan pelaut. Jadi kita harus mencari yang memuat perenang dan pelaut. Kita cocokkan dulu ya jawabannya. A, sementara pelaut adalah perenang. Sementara pelaut adalah perenang. Iya benar, karena sementara penyelam adalah pelaut. Nah, penyelam itu adalah perenang. Berarti A memiliki potensi benar. Dan B, sementara perenang bukan penyelam. Salah, karena semua perenang sementara itu menjadi pelaut. Salah B. Yang C, semua pelaut adalah perenang. Benar. Memiliki kemungkinan potensi benar. Yang D, sementara penyelam bukan pelaut. Salah. Yang E, sementara penyelam bukan perenang. Salah. Yang memiliki potensi benar yaitu A dan B. Yang manakah menurut Anda? Semua penyelam adalah perenang. Di sini bukan hanya sementara penyelam sementara, hanya sementara saja. Berarti yang kita cari itu jawabannya sementara. Jadi C ini tidak memperkuat. Jadi salah. Jawabannya adalah A. Sementara pelaut adalah perenang. Kita lanjut nomor 7 ya. Beberapa benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Kita ibaratkan saja ya, karena ini rada susah, kita ibaratkan dulu. Beberapa benda, beberapa kita beri tanda, dan benda kita ibaratkan dengan P.
beberapa benda yang memuai adalah logam. Logam kita ibaratkan dengan Ki. Semua logam kita tulis lagi adalah benda padat. Kita ibaratkan dengan KR. Q-nya kita eliminasi. Diperoleh jawaban seperti ini. Beberapa benda yang memuai adalah benda padat. Jika kita membaca dari kesimpulan yang kita buat ini, kita koreksi ya, jawabannya mana yang benar. A. Hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Salah, karena pada premis pertama beberapa benda yang memuai adalah logam. Beberapa benda. Jadi bukan logam saja. Yang B, benda yang bukan logam tidak memuai. Salah juga. Beberapa benda padat dapat memuai. Ini bisa benar, berpotensi benar. D. Benda padat dapat memuai. Ini benda padat semua, bukan beberapa. Sedangkan di sini kesimpulannya kan ada beberapanya. Yang E. Benda yang memuai adalah logam. Tidak, karena pada premis benda yang memuai, yang E, benda yang memuai adalah logam. Tidak, karena pada premis persatu, beberapa benda yang memuai adalah logam, hanya beberapa saja. Maka yang E salah, jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 8. Semua jenis ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Maka sudah kita baca saja, kita bisa simpulkan bahwa ikan paus bernapas dengan paru-paru kan. Tapi ikan paus ini kan termasuk jenis ikan. Kita koreksi langsung saja ya. Yang A, sementara jenis ikan bernapas dengan paru-paru memiliki potensi benar. Karena hanya ikan paus saja dan beberapa ikan yang bernafas dengan paru-paru. Jadi keterangan yang di A sementara itu betul. Dan B, semua ikan paus bernapas dengan insang. Salah, karena pada premis kedua menyatakan bahwa ikan paus bernapas dengan paru-paru. Yang C, sementara ikan paus bernapas dengan insang. Salah, karena pada premis kedua menyatakan bernapas dengan paru-paru. D, semua ikan paus termasuk jenis ikan berpotensi benar. Dan E, semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Salah. Antara A dan D, yang paling mendekati dengan premis di atas adalah jawaban yang A. Kita lanjutkan nomor 9. Semua anggota BEM harus hadir dalam rapat, sementara mahasiswa adalah anggota BEM. Kita ibaratkan ya, semua anggota BEM kita ibaratkan dengan P. Harus hadir dalam rapat, kita ibaratkan dengan Q. Sementara mahasiswa kita ibaratkan dengan R. Dan anggota BEM P. Kita coret yang sama, R menjadi
Ki. R itu kan harus hadir dalam rapat. R adalah mahasiswa dan Ki adalah harus hadir dalam rapat. Jika kita lihat dari sini, maka sementara mahasiswa harus hadir dalam rapat. Kita lihat sementara ada pada C dan D. Kita koreksi saja dari atas. A. Semua mahasiswa hadir dalam rapat. Terdapat potensi benar. Yang B. Semua yang hadir bukan mahasiswa. Salah, karena anggota BEM adalah mahasiswa. C. Sementara peserta rapat adalah mahasiswa. Berpotensi benar. Dan D. Sementara peserta rapat bukan anggota BEM. Sangat salah, karena pada premis pertama menjelaskan bahwa anggota BEM yang hadir dalam rapat. Semua yang hadir dalam rapat adalah mahasiswa. Yang memiliki potensi benar yaitu A, C, dan E. Kita lihat lagi. Yang A ini kurang benar karena menyatakan semua mahasiswa. Di sini menjelaskan bahwa sementara mahasiswa adalah anggota BEM, bukan semua mahasiswa. Jadi A salah. C dan E. Yang paling mendekati yaitu C, karena di sana terdapat keterangan sementara yang terdapat pada premis kedua. Dan E salah karena semua yang hadir dalam rapat adalah mahasiswa. Yang paling benar adalah C, diperkuat dengan kata sementara. Nomor 10, semua karyawan harus mengenakan dasi, sementara karyawan mengenakan jas. Dari pertama ini kita lihat ini kan sama-sama karyawannya. Jadi ini semua sama sementara. Jadi kita cari yang sementara. Yang sementara ada A, C, D, dan E. Mengenakan dasi dan mengenakan jas. A. Kalian sih? Nomor 10, kita ibaratkan saja ya. Semua karyawan harus mengenakan dasi. Semua karyawan harus mengenakan dasi. Sementara karyawan mengenakan jas. Jika kita baca dari kesimpulan ini, maka sementara karyawan mengenakan dasi dan jas. Kita lihat dari jawaban yang pertama A, sementara karyawan tidak mengenakan dasi. Salah, karena pada premis pertama menyatakan bahwa semua karyawan harus mengenakan dasi. Yang B, semua pekerja tidak mengenakan jas. Salah, karena pada waktu sementara ini karyawan mengenakan jas. Yang C, sementara karyawan mengenakan dasi dan jas. Nah, ini paling benar menurut dari A dan B. Yang D, sementara karyawan tidak mengenakan dasi dan mengenakan jas. Salah, karena pada premis pertama, dasi harus dipakai oleh karyawan. Yang E, sementara karyawan tidak mengenakan dasi dan tidak mengenakan jas. Salah sekali, karena harus mengenakan keduanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.